Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan ada dua sosok yang baru saja datang. Ternyata itu adalah Tianzun dan Mingyao, yang mana selanjutnya mereka pun memasuki gua warisan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak buru-buru masuk lebih dalam lagi, namun ia segera bersembunyi. Lalu kemudian ternyata ada dua sosok yang ia kenal. Tapi setelah itu pandangan Xiaoyan pun berubah menjadi terang karena ia terkena sebuah ilusi. Dan cerita pun dimulai. Sepertinya kamu telah merencanakan susunan formasi ilusi ini untuk waktu yang lama dan menjebak ribuan orang, kemudian menekan mereka dengan menggunakan racun. Meskipun kamu telah merencanakannya dengan sangat baik, tapi apakah kamu tidak takut jika mereka semua akan bangun? Ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dia sepertinya tidak ingin terburu-buru, bahkan ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh ilusiku, tetapi kebanyakan dari mereka sudah teracuni sampai ke tulang-tulang mereka. Jadi, meskipun energi kehidupan mereka stabil, mustahil mereka bisa bangun. Ucap leluhur Han Guan sambil mencibir dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Apakah kamu yakin mereka tidak bisa bangun? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian musuh klan besar yang matanya tertutup pun dengan cepat membuka matanya. Kemudian senyum leluhur Han Guan pun tiba-tiba membeku dan matanya langsung memancarkan niat membunuh yang ditunjukkan kepada Xiaoyan. Jika kamu bergerak sedikit saja, aku bisa menjamin ribuan orang di sini akan langsung terbangun. Tetapi jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Ucap Xiaoyan dengan penuh percaya diri. Namun, leluhur Han Guan tidak menyadari bahwa ada sosok Tuyan yang berdiri di pundak Xiaoyan. Baiklah, aku percaya dengan apa yang kamu katakan. Jika semua orang bangun, itu pasti akan menyebabkan masalah besar bagiku. Ucap leluhur Han Guan yang menjawab dengan ekspresi pucat. Setelah dia melihat pemandangan di depannya, meskipun hati leluhur Han Guan sangat tertutup, tetapi keterkejutan di wajahnya itu tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Jadi, dengan cepat dia pun menekan niat membunuhnya. Seharusnya kamu tahu apa yang aku inginkan, ucap Xiaoyan dengan tegas dan membuat wajah leluhur Han Guan pun menjadi suram. Kamu adalah orang yang pertama yang tidak terpengaruh oleh susunan formasiku, dan aku akan membiarkanmu tetap hidup. Tetapi aku tidak menyangka kamu malah mengajukan syarat. Belum terlambat bagimu untuk melarikan diri. Apakah kamu menginginkan token Dewa Iblis Abadi kuno? Tapi apakah kamu dapat melindungi tatanan ini jika hanya mengandalkan kekuatanmu sekarang? Jika tebakanku benar, seharusnya kamu bukan berasal dari dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini. Jadi, apakah kamu bisa menahan tatanan sihir Dewa Iblis Abadi kuno ini? Ucap leluhur Han Guan dengan nada menghina. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu, ucap Xiaoyan dengan dingin. Jika dilihat dari kebijaksanaanmu, bahkan jika kamu hanya bisa menebaknya, tapi aku di sini hanya untuk menarik orang, dan aku benar-benar tidak memiliki tatanan Dewa Iblis Abadi kuno, ucap leluhur Han Guan dengan nada yang serius. Baiklah, jika kamu tidak memiliki tatanan Dewa Iblis Abadi kuno di tanganmu, aku pikir semua orang juga harus bangun, gumam Xiaoyan sambil menghela napas berat dengan nada penyesalan. Namun, ekspresi Xiaoyan sedikit tersenyum. Itu membuat leluhur Han Guan pun kesulitan untuk mengetahui apakah yang dikatakan Xiaoyan benar atau tidak. Namun, tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba ada dua sosok yang berada di dekat Xiaoyan pun tiba-tiba membuka mata mereka.
Dan kedua sosok ini adalah Tianzun dan Mingyao. Melihat itu, mata Xiaoyan pun menjadi gelap, karena ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan. Jadi, tidak peduli apakah leluhur Han Guan memiliki tatanan kuno Dewa Iblis Abadi atau tidak, Xiaoyan harus segera menghancurkan situasi di tempat ini terlebih dahulu. Goyan, cepat hancurkan susunan formasi ilusi ini, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Goyan pun langsung bersiap menghancurkan susunan formasi ilusi. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan juga menginjakkan telapak kakinya. Kemudian, di bawah kakinya, nyala api pun meledak dengan keras. Itu menyapu dengan gila-gilaan dengan tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Selanjutnya, lautan api pun langsung menyelimuti lingkungan di sekitarnya. Dengan nyala api yang menjulang tinggi, tentu hal yang terpenting bagi Xiaoyan adalah menyembunyikan sosoknya ke dalam lautan api ini. Kemudian, Xiaoyan memanfaatkan lautan api ini untuk membangunkan semua orang yang terjebak di dalam susunan formasi ilusi ini. Dengan cara ini, Xiaoyan bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk bersembunyi diam-diam. Tepat ketika leluhur Han Guan melihat kekacauan yang terjadi, dia bahkan tidak sempat bereaksi. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu melakukannya. Meskipun racunnya tidak mematikan, namun racun tersebut dapat membuat semua orang sulit untuk bangun dari susunan formasi ilusi ini. Tapi orang di depannya bisa melakukannya dengan mudah. Dan pada saat yang sama, setelah menerima perintah dari Xiaoyan, Goyan dengan cepat mematahkan formasi ilusi yang diatur oleh leluhur Han Guan. Karena Xiaoyan tidak terlalu mengerti dengan susunan formasi ini. Tepat ketika leluhur Han Guan melihat semua orang terbangun dari formasi ilusinya, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Jadi, dia pun bergegas untuk melarikan diri. Bahkan, jika kamu ingin melarikan diri dari tempat ini, semua orang yang terbangun akan segera mengejarmu, ucap Xiaoyan. Karena saat Goyan mematahkan formasi ilusi, banyak mata melihat ke arah sosok leluhur Han Guan, termasuk Tianzun dan Mingyao juga telah memperhatikan leluhur Han Guan. Karena ada banyak orang di sini, maka aura Xiaoyan pun juga campur aduk dengan semua orang. Jadi, Xiaoyan memanfaatkan kekacauan ini untuk menghindari Tianzun dan Mingyao. Bagaimanapun, target mereka adalah tatanan kuno Dewa Iblis Abadi. Bajingan, kamu berani melawanku. Sekarang, kemana kamu bisa melarikan diri dari tempat ini? Ucap Tianzun yang berteriak dengan marah kepada leluhur Han Guan. Kemudian, dia pun mengambil beberapa langkah untuk mengejarnya. Tepat ketika dia ingin mengejar leluhur Han Guan, Xiaoyan melihat medan pertempuran yang kacau di depannya. Kemudian, dia melihat di sekelilingnya dan mencoba menemukan sesuatu di gua warisan ini. Cepat, serahkan tatanan Dewa Iblis Abadi kuno, maka aku akan mengampunimu, ucap Tianzun dengan marah. Dan ia segera melancarkan serangannya. Itu membuat leluhur Han Guan pun terlihat pucat. Alasan mereka bisa terbangun adalah karena Mingyao sangat ahli dalam menggunakan racun, dan dia bisa mengeluarkan racun itu dari tubuh mereka. Secara alami, leluhur Han Guan pasti tidak akan mampu untuk menahan mereka berdua. Dan pada saat yang sama, setelah banyak orang kuat yang telah terbangun dari formasi ilusi, mereka melihat Tianzun dan Mingyao yang mengepung leluhur Han Guan. Dan banyak orang telah memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, semua orang pun ikut mengepung leluhur Han Guan dengan raut muka marah. Tunggu sebentar, ucap leluhur Han Guan. Tepat ketika Tianzun mengambil tindakan untuk menyerang, tiba-tiba leluhur Han Guan pun berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, sebuah token kuno pun segera muncul di tangannya. Ini adalah tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang kalian semua inginkan, dan aku akan menyerahkannya kepada kalian, ucap leluhur Han Guan. Setelah dia selesai berbicara, dengan cepat dia pun melemparkan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi itu. Namun, sebelum token tatanan Dewa Iblis Abadi jatuh ke tanah, tiba-tiba sebuah sosok berjubah yang bersembunyi di dalam kegelapan pun mengulurkan tangannya.
dan ia segera meraih token Dewa Iblis Abadi dengan cepat. Namun, semua orang tidak dapat melihat jelas karena Xiaoyan mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan penampilannya. Dan pada saat Xiaoyan memegang tatanan kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya, tiba-tiba semua mata pun tertuju kepada Xiaoyan. Bahkan leluhur Han Guan pun dengan cepat mundur ke belakang. Setelah dia berada jauh dari kerumunan, dia juga menatap sambil mencibir. Namun, sebelum semua orang dapat berbicara, tiba-tiba Xiaoyan pun mengangkat tangannya. Kemudian, dia menggenggamnya dengan keras. Dan itu membuat token tatanan Dewa Iblis Abadi kuno di tangan Xiaoyan pun hancur berkeping-keping. Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Sepertinya kamu ingin mati, ucap Tianjun yang berteriak dengan marah saat dia menyaksikan Xiaoyan menghancurkan token tatanan kuno Dewa Iblis Abadi. Kemudian, aura di tubuhnya yang sangat kuat tiba-tiba membumbung tinggi. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus berjuang dengan keras, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Mendengar itu, Ming Yao pun bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Tapi, tiba-tiba tubuhnya bergetar karena dia merasa suara orang di depannya itu sangat tidak asing baginya. Apakah dia adalah reinkarnasi Zusan? Ucap Ming Yao dengan ragu-ragu. Jika token tatanan Dewa Iblis Abadi kuno ini asli, bagaimana bisa itu dihancurkan langsung olehku? Jika kamu tidak mengejar leluhur Han Guan sekarang, kamu pasti tidak akan pernah dapat mengejarnya lagi, ucap Xiaoyan sambil mencibir. Mendengar itu, Tianjun dan Ming Yao pun langsung mengerutkan keningnya. Bahkan, beberapa orang tidak ragu dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jadi, mereka pun langsung bergegas mengejar leluhur Han Guan. Kemudian, Tianjun dan Ming Yao menatap Xiaoyan dengan ekspresi suram dan berpikir, jika token tatanan Dewa Iblis Abadi kuno itu dihancurkan, maka orang itu tidak berbohong. Selanjutnya, tiba-tiba gerakan kaki guntur pun bergema di dalam gua dan membuat sosok Xiaoyan pun tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Melihat itu, Tianjun dan Ming Yao pun langsung tersenyum kejut. Namun, mereka juga tidak berani mengabaikannya. Ayo, cepat kejar orang itu. Jika tidak, akan sulit untuk menemukannya, ucap Tianjun yang berteriak dengan keras. Kemudian, keduanya juga berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu dengan kecepatan tinggi. Beberapa orang memilih mengejar leluhur Han Guan karena bagaimanapun juga mereka telah lama terjebak di dalam formasi ilusi di sini. Jadi, setelah mengetahui kebenaran gua warisan, mereka semua sangat marah, sehingga semua orang pun mengejar leluhur Han Guan. Namun, sebagian besar dari mereka ada yang memilih untuk keluar dari gua warisan dengan sangat cepat. Meskipun gua warisan ini mengandung cahaya yang sangat kuat, tetapi mereka juga merasakan kehilangan darah, sehingga itu menurunkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin lagi untuk mengambil resiko ataupun membalas dendam. Bagaimanapun juga, kelangsungan hidup jauh lebih penting daripada itu. Pada saat ini, Xiaoyan berada di gua yang lebih dalam. Setelah dia mengikuti leluhur Han Guan, adegan yang mengejutkan pun muncul di depannya, sehingga Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya karena Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di sekitarnya ada kabut tipis yang menyebar. Kabut ini sebenarnya digunakan untuk memblokir kekuatan jiwa seseorang. Jadi, dengan pemandangan ini, itu sudah menjelaskan bahwa leluhur Han Guan berani melakukan ini karena dia telah mempersiapkan segalanya. Itu menunjukkan bahwa leluhur Han Guan melakukan ini dengan rencana yang sangat matang. Sial, orang ini mampu melakukan ini. Dan dia juga bisa mengendalikan orang-orang. Itu menunjukkan dia bukanlah orang tua biasa yang melakukan sesuatu tanpa rencana. Dia juga memahami tempat ini dengan baik. Namun, jika dipikirkan dengan hati-hati dari perubahan situasi saat ini, aku merasa orang tua ini ingin membuat labirin dan bergantung pada jumlah pintu masuk gua. Sebenarnya, metode ini adalah rencana yang bodoh.
Karena bagi orang yang memiliki kekuatan abadi, selama dia di dalam gua ini, tidak akan lama bagi orang itu untuk menemukan jalan keluarnya. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tepat ketika Xiaoyan ingin menyelidiki tempat ini, tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara angin yang menderu dari belakangnya. Itu membuat Xiaoyan pun menyipitkan matanya, karena saat ini Xiaoyan tidak ingin berinteraksi dengan dua raja roh dari ke langit. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba merasakan gelombang energi yang membuat jantungnya pun berdebar-debar. Karena ada perasaan panik yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga saat merasakan itu, jantung Xiaoyan pun berdetak dengan cepat. Bahkan jantung iblisnya juga berdetak dengan cepat. Setelah merasakan perasaan aneh ini, dia akhirnya menyadari bahwa tekanan itu bukan berasal dari Tianzun dan Mingyao, tetapi itu berasal dari gua itu sendiri. Segera, Xiaoyan pun menatap salah satu pintu masuk gua di depannya. Kemudian, ketika dia melangkah maju, sebuah kilatan guntur yang seperti sutra pun mengelilingi Xiaoyan melalui ribuan pintu masuk gua. Dan itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan, jika Tianzun dan Mingyao mengejarnya dengan kecepatan penuh dari belakang, mereka pasti tidak mungkin dapat mengejar Xiaoyan dengan mudah. Sialan, dari mana datangnya perasaan aneh ini? Gumam Xiaoyan. Kemudian, dia membuat jarak dan memperlambat kecepatannya. Namun, matanya menunjukkan rasa kebingungan. Tepat ketika dia sedang memikirkan sumber perasaan aneh ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Goyan. Jadi, Xiaoyan pun dengan cepat mengguncang lengan jubahnya. Kemudian, Goyan yang ada di dalamnya pun tiba-tiba terlempar keluar. Namun sekarang, tubuh Goyan telah berubah menjadi bola biru seukuran telapak tangan. Dan itu tidak lagi berbentuk mata besar seperti sebelumnya. Melihat Goyan menutup matanya rapat-rapat dan tidak bereaksi, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Karena dalam tidurnya Goyan, itu merupakan kabar buruk bagi Xiaoyan. Sepertinya kali ini aku salah, karena tidak mengerti apapun yang ada di tempat ini. Seharusnya alasan mengapa Goyan mengatakan itu, karena sebenarnya dia telah memberiku informasi tentang tempat ini. Gumam Xiaoyan yang tiba-tiba memikirkan sesuatu tentang gua warisan Han Guan. Karena ini tidak sesederhana yang dibayangkan Xiaoyan saat ini. Setelah Xiaoyan tertekun sejenak, dia akhirnya sadar bahwa dia mungkin masih berada di dunia ilusi saat ini. Namun, Xiaoyan kekurangan informasi dari ilusi ini. Bahkan, ini lebih sulit untuk dilihat dari formasi ilusi yang pertama. Dan apa yang dijelaskan oleh si Goyan sebelum dia tertidur, mungkin bukanlah tempat itu, tapi tempat dirinya sendiri. Seperti halnya menghubungkan dengan guntur sejati Haotian. Jadi, jika tebakannya benar, maka semua yang terjadi sekarang itu hanyalah ilusi. Dan perasaan tak dikenalin ini adalah hal yang membuat Xiaoyan ketakutan. Jadi, setelah memikirkan itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu tentang Goyan saat dalam bahaya. Karena dia mendengar saat berada di alam dewa kekacauan di pertemuan sebelumnya, bahwa Goyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dengan kekuatan jiwanya yang tak tertandingi, Goyan dapat memperbaiki perlindungan pohon dunia. Tapi dengan kekuatannya seperti itu, bagaimana Goyan bisa tertidur selama ratusan tahun atau ribuan tahun? Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah dia mengatakan ada kemungkinan dia tidak akan pernah bangun lagi. Itu menunjukkan situasi yang dihadapi Goyan saat ini ada sesuatu yang salah. Tapi karena Goyan telah tertidur, dia tidak bisa bertanya kepada Goyan lebih detail lagi. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencari petunjuk tentang informasi ilusi ini. Tapi, jika pemandangan ini adalah ilusi, lalu bagaimana caranya aku menghancurkannya? Wah, sial! Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena seharusnya saat Goyan menyampaikan pesan kepadanya, Xiaoyan harus bertanya bagaimana cara mematahkan formasi ilusi ini. Namun, menurut petunjuk yang diberikan oleh Goyan, jika dia ingin membangunkan Goyan, dia masih ingat apa yang Goyan katakan kepadanya. Xiaoyan harus mencari cara untuk menemukan tubuh aslinya.
lalu membentuk kembali tubuh aslinya. Oleh karena itu, jika diperhatikan dari dua kata kunci ini, dari kata-kata Goyan untuk menghancurkan formasi ini adalah dia harus mencari cara untuk menemukan tubuh asli Goyan. Dan pada saat ini, Sioyan terus berpikir, tapi dia juga menyadari ada sesuatu yang salah dari masalah ini. Karena meskipun semuanya hanyalah spekulasinya sendiri, tapi dia merasa semuanya akan segera terpecahkan. Lagi pula, Sioyan juga masih ingat bahwa ilusi ini akan muncul karena rasa takutnya. Oleh karena itu, Sioyan tidak lagi memikirkannya. Bagaimanapun, sekarang ancaman terbesar Sioyan adalah Tianzun dan Mingyao yang telah datang ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno lebih awal darinya. Namun, dengan kemunculan kedua Raja Roh ini, itu membuat Sioyan merasa aneh. Karena dunia ini sangatlah besar. Jadi, seharusnya ini bukanlah sesuatu kebetulan. Mungkin, jika Sioyan sengaja mencari kedua Raja Roh di dunia sebesar ini, pasti peluang menemukan mereka berdua itu juga sangatlah rendah. Tapi, dia bisa bertemu secara kebetulan dengan mereka. Dan itu merupakan adegan yang sungguh luar biasa. Sekarang, jika semua informasi dikombinasikan dengan apa yang dilihat Sioyan dengan serius, Sioyan akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres di sini. Jadi, meskipun segala sesuatu di depannya adalah ilusi, tapi jika tebakannya benar, hanya ada satu cara untuk menghancurkan formasi ilusi ini sekarang, yaitu dia harus bertarung. Karena jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, maka dia hanya akan terjebak dalam formasi ilusi ini selamanya. Segera, Sioyan pun mengangkatkan kepalanya dengan kilauan cahaya di matanya. Lagi pula, dia tidak dapat membedakan mana yang benar atau mana yang salah. Jadi, pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk membuktikan tebakannya sendiri. Dan ini adalah cara terbaik yang bisa dia lakukan. Kemudian, dia langsung memilih untuk menantang dua Raja Roh di langit. Karena, jika ini benar-benar ilusi, Sioyan merasa tidak asing dengan situasinya saat ini. Karena, situasi ini hampir sama seperti gerbang pertempuran di lantai 1 pagoda emas. Meskipun pertarungan ini adalah sebuah ilusi, tapi itu sebenarnya sangatlah nyata. Jadi, Sioyan harus menang dalam pertempuran ini. Karena hanya dengan begitu, Sioyan dapat menghancurkan formasi ilusi ini. Namun, sebelum itu, Sioyan juga harus bisa memanfaatkan medan di sini, sehingga dia dapat memisahkan Tianzun dan Mingyao di area yang berbeda. Karena jika Sioyan mengalahkan mereka berdua satu demi satu, maka Sioyan akan memiliki peluang yang lebih tinggi. Segera, Sioyan pun mulai memikirkan cara untuk melakukannya. Lagi pula, Sioyan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Bagaimanapun, leluhur Hangguang telah menghilang saat ini. Jadi, dia hanya bisa menarik kedua Raja Roh dan menggunakannya untuk melancarkan serangan. Kemudian, Sioyan memanfaatkan kecepatannya untuk meraih beberapa keuntungan. Setelah membuat beberapa rencana di dalam benaknya, Sioyan segera menyapu dengan kekuatan guntur, sehingga dia bisa melakukan perjalanan melalui gua-gua ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, setelah dia melidiki gua-gua yang rumit ini secara bertahap, dia menemukan jawabannya. Dan Sioyan merasa bahwa susunan formasi ilusi ini juga merupakan karya dari Goyan. Wah, sial, jika itu masalahnya. Aku khawatir mungkin akan terjadi sesuatu pada Goyan, ucap Sioyan sambil mendengus dingin. Karena situasinya akan sangat merepotkan jika tebakannya benar. Oleh karena itu, Sioyan harus cepat untuk mencari kebenarannya. Karena meskipun semua yang terjadi sekarang, Sioyan tidak dapat memastikan benar atau salahnya. Tetapi masalahnya, Tianzun dan Mingyao sedang berada di luar gua. Namun, kedua Raja Roh ini sepertinya masih ragu-ragu tentang segala sesuatu di depan mereka. Sehingga keduanya pun mendengar suara siulan dari dalam salah satu gua. Dan dua sosok pun muncul di depan Tianzun dan Mingyao. Apakah kalian berdua menginginkan token tatanan Dewa Iblis Abadi? Ucap salah satu sosok yang memegang token batu giok di tangannya. Mendengar itu, Tianzun dan Mingyao pun menyipitkan matanya saat mereka melihat kedua sosok di depannya. Sosok satu ini mengenakan jubah hitam,
sehingga tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, di balik jubah hitam ini, ada nyala api samar dan guntur di matanya. Sedangkan untuk sosok lainnya, ada tanda bintang 7 yang berkedip-kedip di antara alisnya. Namun, sosok ini tidak mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。